Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Kembali Tuhan kami menikmati berkat Tuhan. Kami dapat melakukan segala sesuatu karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 20-22. Tertulis demikian. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu perintah Tuhan bagi umat Israel dalam pasal ini, agar mereka membiarkan ladang mereka tidak ditanami apa-apa di tahun yang ke-7. Tahun pertama sampai tahun ke-6 merupakan masa di mana mereka boleh menanam di segala ladang dan tanah mereka. Tapi tahun yang ke-7 merupakan tahun istirahat penuh, dan mereka tidak dibolehkan menanam apapun. Sekilas saudara, perintah ini nampaknya merugikan dan menimbulkan tanda tanya tentang bagaimana nanti cara memenuhi kebutuhan hidup mereka selama tahun yang ke-7. Karena secara logika mustahil tidak melakukan apa-apa dan kemudian mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanyaan seperti ini sudah diketahui oleh Tuhan, sehingga ia memberikan firman-Nya dalam ayat 20-22 ini. Di ayat yang ke-21 Tuhan berjanji akan memerintahkan berkat-Nya dalam tahun yang ke-6 sehingga hasil panen mereka berlimpah dan cukup untuk 3 tahun. Dan di tahun yang ke-8 dan ke-9 mereka akan menabur, tapi masih akan makan dari hasil panen pada tahun yang ke-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna dari ayat-ayat ini buat kita adalah ketaatan dan kesetiaan dalam beribadah kepada Tuhan akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk mempercayai akan karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan bertindak dalam iman sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun pikiran kita tidak dapat mengerti. Saat pandemi seperti sekarang ini merupakan salah satu momen di mana kita mengalami ujian iman. Apakah kita mau setia mempercayai Tuhan dan setia dalam beribadah kepada-Nya? Jangan khawatir melihat keadaan yang sedang terjadi, tapi tetaplah percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan sanggup memberikan berkat dan memelihara kehidupan kita. Dalam Roma 4 ayat 18 bagian A tertulis, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Inilah saudara yang hendaknya menjadi sikap kita dalam menjalani kehidupan ini dan dalam beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun logika kita tidak mengerti, tapi setialah lakukan kehendak Tuhan. Ketika ada perintah Tuhan yang menimbulkan pertanyaan, jangan kita menjadi terhalang untuk mentaati firman-Nya. Percayai firman-Nya dengan segenap hati kita, lebih daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Turutilah segenap firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita kepada-Nya. Kita tidak akan pernah rugi saat kita beriman kepada-Nya dan menyangkal diri memikul salib Kristus, tapi sebaliknya kehidupan kita akan senantiasa penuh dengan berkat Tuhan. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Mari setialah dalam beribadah, setia lakukan kehendak Tuhan.
percaya sepenuhnya kepadanya, Tuhan akan senantiasa memelihara dan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, memberikan kami sukacita, iman dan pengharapan, bahwa dalam segala hal Tuhan menghendaki agar kami percaya sepenuhnya, setia melakukan akan kehendak Tuhan. Kami tidak mau khawatir Tuhan dengan apapun juga. Ajar kami Tuhan untuk tidak khawatir, tapi senantiasa setia, taat, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara, Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau mencukupi semuanya, menurut kekayaan dan kemurahan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara semua untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.